Hari ini aku mau cerita tentang ngebelajarin dot ke anak aku, Mima. Menurut aku ini sangat menantang karena aku pikir ngedot itu cuman kayak nuangin susu ke botol, kemudian dimasukin ke mulut anaknya terus dia bisa ngedot. Ternyata nggak semudah itu. Aku bener-bener stres banget waktu itu karena aku tuh kerja, jadi aku cuti 3 bulan dan setelah 3 bulan itu memang nanti ada yang masuk. Jadi karena nggak bisa DBF terus, jadi harus belajar dot. Kalau milih media dot itu karena menurut aku dot itu media yang mudah dan familiar aja gitu. Kalau misal milih media lain mungkin akunya bisa, tapi aku kan bakal nyerahin itu ke pengasuh. Kalau media-media yang belum familiar, aku takut takut nggak maksimal aja, jadi aku milih media dot. Meskipun dokter dan ahli laktasi gitu tidak menyarankan dot karena bakal bingung puting, tapi aku yakin dengan kombinasi DBF dan dot itu memang nggak akan bingung puting sih. Belajar dot itu kayaknya awal bulan Februari ini deh gitu. Jadi awalnya aku pengen banget belajar dot pas masuk bulan Maret. Cuman temen aku ngingetin jangan terlalu mepet. Sebenarnya kalau Maret pun nggak terlalu mepet. Tapi kalau misal bisa belajar sekarang, kenapa nggak sekarang aja gitu sih. Jadi aku putuskan mulai awal Februari buat belajar dot, keinget pesan temen aku. Berapa lama? Seminggu. Sangat menantang. Sangat menantang, sedih, stres juga, tapi seneng banget ngeliat dia sudah bisa pakai dot. Aku waktu itu pas belanja sebelum lahiran itu aku beli dot merek Komotomo ini. Kemudian pas lagi belajar ini aku disaranin teman aku buat beli pigeon. Jadi aku pakai 2 dot, 1 Komotomo, 1 pigeon. Aku sebenarnya beli yang Philips juga, tapi yang Philips nggak aku pakai karena ya udah deh 2 merek aja gitu ya, 2 merek aja. Jadi yang Philips aku kasih ke temen aku. Caranya belajar dot hari pertama itu aku nyoba pakai Komotomo ini, cuman berapa mil gitu, 60 mil apa 50 mil gitu kan. Aku pakai Komotomo ini, dia benar-benar nangis kejer beberapa menit, lama sih. Kemudian dia nangis kejer, aku ulang berapa sesi minum, dia tetap nangis kejer, dia tetap nggak mau. Tapi saat waktu dia mau, di sesi yang paling terakhir dia mau, dia minum 30 ml dari 60 ml yang tersedia di sini. Hari kedua masih pakai Komotomo lagi, dia tetap nangis kejer, aku juga stres juga. Kenapa sih kemarin Mima mau, terus sekarang nggak mau minum gitu kan. Aku bener-bener yang stres banget waktu itu. Sampai aku juga minta saran ke teman-teman gitu loh, gimana caranya biar anak mau dot. Jadi Mima bener-bener nangis kejer, padahal kemarin kan di akhir mau. Terus yang hari kedua itu dia nangis kejer dan nggak mau minum ini sama sekali. Ketiga aku tetap pakai Komotomo, tapi aku lagi order pigeon karena belum pakai, jadi aku pakai Komotomo lagi. Hari ketiga itu aku bener-bener pengen yang yang santai aja gitu loh, karena kemarin hari kedua kan stres banget. Jadi hari ketiga aku bertekad ya udah deh coba 2 kali. Udah akhirnya coba 2 kali, dia tetap nggak mau. Ya udah akhirnya nggak aku lanjutin. Hari keempat aku udah pakai pigeon. Sebenarnya aku benar-benar naruh harapan besar ke pigeon ini karena kan menurut beberapa review temen aku banyak yang cocok. Terus aku coba, ternyata dia tetap nggak mau. Dia tetap nangis kejer banget, nggak mau, benar-benar nggak mau. Aku coba berkali-kali juga nggak mau. Sampai mikir apa sih yang salah, kenapa sih memang nggak mau gitu kan. Aku kan kayak takut gitu loh kalau pakai media lain, karena kan dia bakal diasuh orang gitu kalau dia pakai media lain dan media itu nggak familiar. Aku kayak takut aja. Akhirnya di hari keempat itu dia benar-benar tetap nggak mau. Terus akhirnya aku bilang sama suami aku, ya udah deh, mungkin bakal break dulu lah ya, break dulu belajarnya. Hari kelima aku pakai pigeon awalnya, dia tetap nangis kejer banget. Kemudian 1 apa 2 sesi gitu aku berhentiin, aku coba kayak refleksi apa sih yang salah, terus gimana sih caranya. Terus aku coba buka YouTube video yang dia juga belajar tentang dot itu. Video yang pertama dia harus ditegain gitu loh anaknya, tapi yang ngasih dotnya tuh orang lain. Video yang kedua dia tetap nyobain dot ke anaknya sampai ya beberapa kali dia nangis tetap dikasih seperti itu. Kalau aku, jadi aku menggabungkan keduanya. Jadi aku pakai diri aku sendiri karena suami aku lagi kerja, aku tetap nyobain ini pakai dot ini.
aku kasih batas waktu 30 menit dia nangis. Kalau misal 30 menit dia masih tetap nangis dan nggak mau pakai dot, aku berhenti. Tapi kalau sebelum 30 menit aku terusin. Jadi itu benar-benar kayak harus ditegain gitu loh, tegain. Aku kasih batas waktu 30 menit, itu nangis kejar, tetap aku kayak jejelin gitu ke mulut dia. Kemudian kalau misal dia agak batuk, aku tarik lagi. Kalau misal dia udah nggak batuk atau misal dia udah nggak ada hasrat pengen muntah, aku masukin lagi. Ternyata si Mima, anak aku, dia ngambil 15 menit waktu dia nangis. Sebelum dia belajar pakai dot, aku susuin dia nggak sampai penuh, nggak sampai selesai. Jadi aku mikir dia punya energi buat nangis. Kemudian dia cuman ngambil waktu 15 menit dari 30 menit waktu yang aku kasih. Jadi 15 menit itu dia full nangis. Setelah nangis dia mau sama dotnya. Dia mau dengan sendirinya. Aku pun kaget, aku pikir kayak dia bakal mau sedikit-sedikit gitu loh. Ternyata dia benar-benar full mau dengan dotnya. Aku seneng banget sih waktu itu. Terus habis itu aku cuci kan dot ini, karena kan aku baru punya satu. Aku cuci, terus aku sterilisasi. Aku coba lagi tuh di sesi nyusu yang berikutnya karena susunya masih ada. Ternyata dia mau tanpa nangis. Kemudian di hari itu juga, karena aku punya merek yang lain, aku coba dia belajar pakai Komotomo di sesi nyusu selanjutnya. Di Komotomo ini dia nangis cuma 7 menit. Jadi cuma 7 menit doang dia butuh waktu buat kenalan sama dot ini. Karena mungkin hari pertama sampai hari ketiga itu dia kan emang pakai dot ini kan. Jadi dia udah lumayan kenal. Akhirnya cuma 7 menit doang nangis, dan habis itu dia mau, jadi dia mau sama dua dot ini. Kemudian aku kayak nge-report progres ini ke suami aku, dan aku berdoa semoga besok dia nggak lupa dengan pelajaran. Walaupun aku sempat worry juga gimana kalau besok dicoba lagi dia lupa dengan dotnya gitu. Aku bener-bener semalaman tuh kepikiran besok lupa nggak ya gitu. Hari ke-6 no drama. Jadi hari ke-6 itu benar-benar dia udah mau ngedot pakai Komotomo maupun pakai pigeon. Jadi menurut aku kemarin itu yang salah bukan salah merek dotnya, tapi emang dia proses perkenalannya dia adalah dengan cara menangis. Kalau misal kemarin tuh aku tegain, mungkin dia bisa ngedot tuh di hari pertama atau hari kedua dia udah bisa ngedot. Tapi kan karena aku nggak tega, karena kan nggak tahu ilmunya ya, akhirnya aku search ilmu di YouTube, itu ternyata seperti itu, harus ditegain karena itu adalah proses belajarnya dia. Akhirnya dia mau ngedot sekarang, dan hari ke-6 itu dia udah bisa ngedot tanpa drama. Oke, jadi itu pengalaman aku ngebelajarin dot ke anak aku. Semoga kalian yang sedang bingung buat gimana sih caranya belajar dot buat anak, kalian bisa nonton video ini dan semoga ini bisa membantu. Sebenarnya ada sih kekhawatiran yang dibilang kayak bingung puting atau apa, tapi kalau aku kan emang karena aku butuh media ini buat istilahnya ngegantiin aku selama aku kerja. Jadi setelah aku kerja, kalau misalnya Mima udah sama aku lagi, dia di BF lagi kok, dia nggak pakai dot lagi gitu.